Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Puji Tuhan untuk kesempatan yang indah yang boleh Ia anugerahkan kepada kita. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang baik. Dan terkhususkan pada hari ini kita boleh kembali berjumpa di dalam renungan harian Senin 23 Mei 2022. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas yang baru, kesehatan dan juga kekuatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Bersama-sama kami akan bersyukur lewat firman-Mu yang akan kami renungkan pada saat ini Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja atas kami sehingga kami boleh mampu untuk memahami setiap firman-Mu, dan firman ini pun tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami. Berkatilah kami semua anak-anak-Mu, ampunkan salah dan dosa kami yang melawan kehendak-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini dari kitab Mazmur pasal 93, ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Firman Tuhan, Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggangkan kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahta-Mu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya, daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan untuk sepanjang masa. Amin. Sahabat renungan yang terkasih, jika kita melihat di siaran berita sekarang ini, sedang banyak disiarkan atau sedang banyak orang-orang membicarakan mengenai presiden 3 periode. Banyak orang yang menerimanya, akan tetapi banyak juga yang tidak menyetujui hal ini. Karena sudah ada peraturan yang dikeluarkan bahwa hanya ada 2 periode saja. Begitulah pemerintahan dalam dunia, ada akhirnya atau ada batasannya. Tetapi pemerintahan Tuhan tidak pernah ada batasnya di dalam dunia ini. Seperti yang telah ditegaskan Daud di dalam pembacaan kita, bahwa kerajaan Allah itu tidak berkesudahan, tidak seperti kerajaan yang ada di dunia. Daud pernah menjadi raja, akan tetapi pada akhirnya ia digantikan pada masanya. Kerajaannya itu hanya sementara saja dalam dunia, tetapi Allah, Ia adalah Raja yang kekal. Ia memerintah, Ia mengenakan baju kekuasaan dan juga berikat pinggangkan kekuasaan. Kerajaan Allah ini mendatangkan kedamaian bagi umatnya. Allah memerintah di dalam dunia ini tidak pernah berkesudahan. Pemerintahan Allah di dalam dunia itu tidak ada batasannya. Kerajaan Allah itu sudah sejak dahulu kala, dan kerajaannya itu tidak pernah berkesudahan. Kerajaan Allah di dalam dunia, pemerintahan Allah di dalam dunia itu kekal untuk selama-lamanya. Orang tua serta saudara yang kekasih, kehidupan kita umat manusia di dunia ini itu ada
batasnya. Begitupun juga dengan kekuasaan, jabatan, pemerintahan, tanggung jawab, dan semua yang ada pada diri kita itu, semuanya itu ada batasannya. Tetapi ada pemerintahan yang tidak pernah berkesudahan, yang tidak pernah berakhir, yang tidak pernah memiliki batasan, yaitu kerajaan Allah. Itulah yang akan menjadi harapan bagi kita semua, bahwa ada seorang raja yang senantiasa mengasihi kita serta menuntun kehidupan kita. Kita harus senantiasa hidup dalam pengharapan yang besar kepadanya. Kita harus senantiasa memiliki pengharapan dalam kerajaan Allah, menyerahkan kehidupan kita di hadapannya, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Raja yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk setiap tuntunan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Begitu luar biasa Engkau menyertai kami. Engkau boleh senantiasa memberikan nafas yang baru, kesehatan dan juga kekuatan bagi kami semua umat-Mu. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan bersama-sama. Sekiranya firman ini boleh mendatangkan kekuatan bagi kami, menopang kehidupan kami, untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau adalah Raja yang kekal, memerintah dunia, tidak pernah berkesudahan dan tidak pernah ada batasannya. Sekiranya ya Tuhan, kami boleh memberikan harapan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami datang bersama-sama berdoa untuk jemaat Tuhan, bagi orang tua yang sudah lanjut usia. Engkau senantiasa memberikan mereka kesehatan, kesabaran, dan juga kekuatan. Di dalam lanjut usia ini Tuhan, mereka boleh tetap senantiasa menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang ada senantiasa menopang mereka, menganugerahkan penyertaan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Untuk setiap pekerjaan jemaat Tuhan, Engkau senantiasa juga yang memberkati, memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, sehingga dapat mengelola setiap tugas dan tanggung jawab mereka, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga dari hasil pekerjaan, jeripaya mereka Tuhan, mereka boleh pakai untuk melanjutkan kehidupan mereka, untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan untuk kemuliaan nama-Mu. Allah Bapa dalam kerajaan surga, berdoa juga untuk anak-anak-Mu di dalam masa pertumbuhan mereka, pendidikan mereka, dan juga masa muda mereka ya Tuhan. Tuntun peliharakan senantiasa mereka, biarlah mereka boleh senantiasa bertumbuh semakin takut akan Engkau dan semakin mengenal Engkau. Berikan ketekunan senantiasa kepada mereka dalam menjalani dan melaksanakan pendidikan mereka, sehingga semuanya itu boleh terselesaikan dengan baik, dan apa yang boleh menjadi harapan mereka boleh tercapai nantinya. Berkati senantiasa anak-anak-Mu di dalam masa muda mereka, sehingga mereka boleh menjalani masa muda mereka sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Untuk jemaat Tuhan yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang terkasih, Engkau kuatkan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh tetap senantiasa berpengharapan hanya kepada-Mu. Engkaulah penghiburan dan kekuatan satu-satunya kami umat manusia yang mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan. Engkau kuatkan mereka, berikan kesabaran kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh menghadapi dan melewati setiap penyakit yang mereka derita, sehingga lewat setiap obat-obatan dan orang-orang yang terkasih di sekitar mereka, mereka boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada-Mu. Untuk anugerah Tuhan dalam bentuk pertambahan usia, terima kasih untuk pertambahan usia ini Tuhan. Sekiranya di pertambahan usia ini anak-anak-Mu tetap senantiasa bersyukur kepada-Mu, boleh menjalani seluruh kehidupan mereka ini hanya
berpengharapan satu-satunya kepadamu. Untuk setiap berkat dalam bentuk apapun itu Tuhan, Engkau senantiasa memberikan hikmat kepada kami agar boleh mengelola berkat ini dan kami boleh menjadi sumber berkat bagi sesama kami yang mengalami kekurangan. Engkau berkati pemerintahan kami ya Tuhan, bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga pelosok ya Tuhan. Engkau berikan kebijaksanaan kepada mereka untuk memimpin kami sehingga bangsa dan negara ini senantiasa berada dalam keadilan dan juga damai sejahtera. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Engkau berkati gereja-gereja hamba-hambamu yang telah Engkau utus untuk menyebarluaskan firman-Mu di dalam dunia ini. OIG dan pengurus-pengurus gereja, Engkau senantiasa memberkati pelayanan mereka dalam sepanjang kehidupan mereka ya Tuhan. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pergumulan kami dan rencana kami ya Tuhan, Engkau ikut campur tangan di dalamnya. Inilah ungkapan syukur kami, permohonan kami, bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah. Ampunkan segala dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada hari ini. Sekiranya firman ini boleh menjadi kekuatan dan penopang bagi kita semua untuk menjalani sepanjang kehidupan kita ini. Percaya penyertaan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.